Waalaikumsalam. Silakan duduk Irfan. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Oke, gimana perasaannya sekarang? Masih agak ini Pak. Takut ya mungkin kenapa dipanggil sama Bapak gitu ya? Ya masih Pak, ada cepat cemas. Pak. Oke, sebelumnya berarti belum tahu ya kenapa Irfan dipanggil sama Bapak? Belum tahu. Ya, jadi gini, Bapak dapat laporan dari piket bahwa Irfan itu masuk ke sekolah itu kesiangan, benar nggak? Benar Pak, saya terlambat masuk sekolah Pak. Iya, oh berarti benar ya. Benar. Oke, tidak apa-apa, Bapak maklumi. Dan Bapak juga pernah ketika sekolah Bapak pernah kesiangan. Bahkan sekarang pun ketika Bapak mengajar karena satu dan lain hal, Bapak pernah juga terlambat masuk kelas untuk mengajar. Bapak maklumi. Nah, kalau boleh tahu kenapa alasan Irfan kesiangan? Saya bangun kesiangan Pak. Setelah beres ngerjain beberapa LKPD pas malam. Saya lanjut main game sampai larut malam Pak. Terus pas subuh saya tidur lagi karena masih ngantuk. Akhirnya kesiangan, susah cari angkot. Oh gitu ya, ya pantas saja. Kalau seperti itu pantas saja kesiangan, Bapak maklumi. Nah dari cerita Irfan barusan, apa yang salah menurut Irfan? Keasikan main game pas sampai larut malam. Ketika main game ya, jadi ngantuk ya. Iya. Nah dari cerita-cerita Irfan barusan, keyakinan apa yang bisa merubah kesalahan-kesalahan Irfan itu? Gak bakal main game sampai larut malam lagi. Terus bangunnya lebih pagi biar gak kesiangan. Oh, iya, seperti itu ya. Oke, kalau itu jadi keyakinan kamu, keyakinan kamu, menurut itu kamu yakin bisa merubah kesalahan-kesalahan tersebut. Semoga kamu konsisten, semoga kamu bisa terus berlanjut lagi ya, tidak kesiangan. Kamu itu punya potensi, punya kemampuan, sangat disayangkan kalau terlalu banyak kesiangan. Nantinya bisa merubah nilai sikap kamu, menurunkan nilai sikap kamu. Jadi itu ya, semoga konsisten. Nah, gimana perasaannya setelah ngobrol dengan Bapak barusan? Rasanya plong Pak, jadi lebih baik. Berarti ya, oke. Semoga konsisten ya. Untuk sekarang silakan bisa kembali lagi ke kelasnya. Ya Pak. Hari ini saya kesiangan dan hari ini saya dipanggil oleh Pak Aldi ke ruangannya. Setelah saya ngobrol dengan Pak Aldi, saya merasa lebih lega dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi atau kebiasaan saya lagi. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Apa kabar hari ini, Teca? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya sudah tahu belum kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak tahu Pak. Oke. Bapak lihat-lihat ya. Bapak lihat-lihat perkembangannya Deca dari awal sampai sekarang. Bapak lihat kamu mulai turun semangat belajarnya. Karena dilihat dari nilai-nilai di beberapa mata pelajaran, nilai kamu turun. Iya Pak, saya memang merasa nilai saya turun. Nah, kalau boleh tahu kenapa bisa turun seperti itu, Deca? Saya merasa bosan dan jenuh dengan metode belajar yang hanya menulis dan mendengarkan. Jadi saya tidak semangat untuk belajar. Seperti itu ya. Alasan seperti itu Bapak maklumi. Bapak juga pasti akan merasa jenuh, merasa bosan ketika belajar seperti itu. Nah, dari cerita Deca barusan, keyakinan apa menurut Deca yang bisa merubah nilai kamu kembali? Saya akan mencoba untuk mencari referensi lain dari berbagai media Pak, agar materi yang disampaikan bisa saya pahami. Dan kalau boleh, saya akan memberikan usulan kepada guru untuk menambah metode belajarnya Pak. Oh seperti itu ya. Oke. Kalau itu menjadi keyakinan kamu, Bapak harap kamu konsisten belajarnya. Bapak harapkan kamu bisa mengembalikan lagi nilai-nilai kamu. Kamu itu siswa yang berprestasi. Sangat disayangkan kalau nilai-nilai kamu sampai turun seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Setelah ngobrol barusan, gimana perasaannya?
Alhamdulillah saya merasa enak Pak, beban saya sedikit berkurang. Oke, terima kasih. Untuk sekarang silahkan boleh kembali lagi ke kelas. Oke. Saya Deca, saya dipanggil oleh Pak Aldi karena ada beberapa mata pelajaran yang nilainya turun. Setelah ngobrol barusan saya merasa lebih enakan, beban saya berkurang. Terima kasih.